Personil kepolisian sudah berjaga di sekitar kawasan Medan Merdeka terkait aksi yang rencananya digelar hari ini. Pengalihan lalu lintas pun disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Aksi yang rencananya akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat sebenarnya tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Namun sebagai bentuk pengamanan dan tindakan antisipasi, petugas kepolisian tetap melakukan penjagaan. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menegaskan kalau tidak memberikan izin keramaian untuk mengurangi risiko positif COVID-19 yang masih menunjukkan peningkatan. Ya, pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman dari kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Ya, Nadia, bisa Anda jelaskan seperti apa pengalihan lalu lintas di sana? Iya, Rolando dan juga pemirsa, jelang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama dengan Laskar FPI dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya terkait dengan keamanan dan juga pengalihan arus lalu lintas pun sudah dipersiapkan. Bahkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama dengan rombongannya juga terlihat berada di kawasan Monas. Hal itu untuk melakukan pemantauan dan juga memastikan bagaimana kesiapan dari para personil untuk menghadapi aksi nantinya. Dan di dalam rombongan Kapolda tersebut kami juga melihat tadi adanya Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Sambodo Purnomo Yogo, yang juga menyatakan menghimbau dan meminta agar masyarakat tidak dulu untuk melintasi atau melewati kawasan Medan Merdeka Barat selama aksi berlangsung. Di mana aksi ini akan berlangsung pada pukul 13 hingga nantinya diperkirakan sampai dengan pukul 15 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Dirlantas Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan sekitar 12 titik untuk pengalihan arus lalu lintas di titik-titik rawan. Dan kami akan menyebutkan beberapa untuk pengalihan arus lalu lintas. Yang pertama adalah dari arus lalu lintas Jalan Veteran Raya menuju ke arah Jalan Veteran Raya 3, ini ditutup. Kemudian yang kedua adalah untuk arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara, dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Kemudian yang ketiga adalah arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais ke Jalan Medan Merdeka Selatan, diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Yang keempat, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin menuju Patung Kuda, ini dibelokkan ke kiri dan ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan. Selanjutnya untuk arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz ke Jalan Budi Kemuliaan, diteruskan ke Jalan Abdul Muiz. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Museum, ini ditutup. Ada juga untuk arus lalu lintas dari Jalan Surya Pranoto ke arah Jalan Juanda dan Jalan Majapahit, ini dibelokkan ke Jalan Gajah Mada. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda. Dan ada juga arus lalu lintas dari Jalan Katedral menuju Jalan Veteran Raya, dibelokkan ke kanan ke Jalan Pos. Ada arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju arah Harmoni, ditutup dan dibelokkan ke Jalan Tanah Abang 2. Rolando, demikian tadi beberapa arus lalu lintas yang dilakukan pengalihan, di mana itu untuk menghindari adanya kemacetan pada saat aksi berlangsung. Dan kami mengulangi bahwasanya dihimbau ataupun diminta kepada masyarakat untuk tidak melintasi ataupun melewati kawasan Medan Merdeka Barat selama aksi berlangsung, yaitu dimulai pukul 13 sampai dengan diperkirakan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rolando, sementara kembali ke Anda di studio. Ya, itu tadi kan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas. Nah, kalau terkait dengan pengamanan seperti apa dari pantauan Anda di sana? Apakah ada pengamanan tambahan terkait dengan ini aksi yang akan rencananya digelar pada pukul 1 nanti atau pukul 13? Ya, Rolando, terkait dengan pengamanan memang dilakukan pengamanan tambahan. Sejak pukul 10 pagi tadi pun sudah dilakukan persiapan oleh petugas gabungan. Para personil gabungan ini sudah bersiap menggunakan alat pelindung, juga menggunakan masker, dan sudah berada di titiknya masing-masing. Bahkan sekitar pukul 11 tadi seperti kami katakan, Kapolda Metro Jaya dan rombongannya juga sudah ada di kawasan ini untuk melihat bagaimana kesiapan dari para personil. Untuk jumlahnya sendiri, Rolando, khusus di kawasan Monas ini, kemudian di kawasan DPR, Polda, dan juga sejumlah batalion ini disiagakan
disiagakan atau diterjunkan sebanyak 7.500 personil gabungan TNI Polri. Sementara untuk di Istana Negara sendiri ini yang diterjunkan adalah sebanyak 5.000 personil gabungan. Sehingga untuk total pada aksi ini TNI Polri menerjunkan sebanyak 12.500 personil gabungan, di mana di antara 12.000 personil gabungan tersebut, ini sebanyak 2.690 juga merupakan pasukan bawah kendali operasi atau BKO Brimob Nusantara. Dan selain itu juga pengawasan ataupun penjagaan ini dilakukan di daerah-daerah perbatasan untuk menuju Jakarta dan dilakukan penjagaan oleh petugas keamanan. Tadi kami juga sempat mendapatkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya pihaknya belum memberikan izin terkait dengan aksi ini lewat surat tanda terima pemberitahuan, maksud kami, atau STTP. Namun dari pihak FPI ataupun dari pihak PA 212 sendiri mengatakan dalam aksi ini pihaknya hanya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sehingga mereka tidak merasa memerlukan izin, hanya perlu untuk memberikan pemberitahuan dan memang sudah diberikan untuk surat pemberitahuannya. Sehingga dalam hal ini Kombes Yusri Yunus menyatakan bahwasanya untuk pengamanan yang saat ini dilakukan adalah dalam rangka operasi kemanusiaan yang dilakukan, di mana operasi kemanusiaan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang Kesehatan, dan juga Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Rolando. Baik, sudah ada 12.500 personil gabungan yang disiagakan di sana ya. Terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.